Kalau saya sih sudah pakai cuka buah asli buat nurunin gula darah sejak 10 tahun lebih. Karena bagi saya efek penurunan gula darah dan perbaikan resistensi insulin jelas kelihatan. Khasiat ini juga sudah dibuktikan dalam banyak penelitian sains oleh universitas ternama. Tapi Anda harus hati-hati karena kalau Anda salah pilih cuka bisa berhadapan dengan ancaman kesehatan tersembunyi yang jarang dibahas tapi nyata. Dalam video ini saya akan ceritakan kenapa saya ciptakan satu jenis cuka buah alami khusus buat diabetisi yang benar-benar berkhasiat sekaligus punya rasa super enak. Pastikan Anda simak video sampai ujung supaya Anda tahu apa yang harus diperhatikan kalau Anda memilih cuka asli sebagai senjata untuk melawan diabetes. Pertama, saya mau bagikan pengalamanku sendiri. Saya sudah dari tahun 2016 mulai pakai cuka buat nurunin gula darahku. Karena saya baca banyak literatur medis yang menunjukkan betapa hebat cuka buah asli sebagai strategi untuk menurunkan gula darah. Dan ternyata benar, efeknya jelas kelihatan. Kalau cuka dikonsumsi secara benar bisa bantu mencegah lonjakan gula darah habis makan. Efek bisa sampai 30 poin loh. Cuman ada satu masalah dengan semua cuka yang saya dapat peroleh di supermarket. Yaitu rasanya nggak enak. Walaupun sudah saya campuri pemanis tetap aja nggak lezat. Maka saya anggap cuka cuman sebagai herbal buat nanganin gula darahku. Tapi semua berubah pada tahun 2021 waktu saya pindah ke Bandung dan ajak istri saya untuk membuat cuka sendiri. Awal bikin cuka sendiri berasal dari satu ide, satu ilham yang saya dapat beberapa tahun sebelumnya waktu saya ngobrol sama teman di tanah airku yang bikin alkohol dari buah asli. Jangan khawatir ya, saya nggak akan ajak Anda minum alkohol. Saya tahu itu haram bagi kebanyakan pemirsa. Begini ceritanya, di Eropa misalkan kita bisa beli satu botol minuman alkohol buah apel misalkan yang harganya 100.000 aja berbotol. Sedangkan ada juga minuman alkohol buah apel yang sebotol hampir 1 juta rupiah. Dan memang bedanya jauh. Walaupun dua-duanya terbuat dari buah apel, satunya agak hambar dan satu laginya aroma keluar banget. Waktu saya bertanya sama teman yang bikin minuman gitu-gituan, ia langsung kasih tahu rahasianya. Yang murah itu dibuat dari buah yang tidak layak dijual. Buah yang sudah busuk dikit, yang penyet, pokoknya nggak layak dijual. Murah lah beroleh buah seperti itu katanya. Sedangkan yang satu laginya yang enak banget tapi mahal itu terbuat dari buah pilihan. Buah yang benar-benar matang dan bagus rasanya. Maka saya punya teori bahwa mungkin untuk bikin cuka hal yang sama berlaku. Kalau mau bikin cuka buat minum dengan aroma wangi harus pakai buah yang benar-benar bagus. Ngomong-ngomong soal buah dan aroma. Waktu saya belajar tentang bagaimana dan kenapa cuka bisa bantu nurunin gula darah, saya menemukan satu fakta atau malah bisa dibilang rahasia yang kebanyakan orang belum tahu. Yaitu bahwa zat yang berkhasiat dari cuka buah asli adalah asam asetat. Dan zat asam asetat ini bukan hanya terdapat pada cuka apel. Ternyata mau bikin cuka dari buah apapun, tetap kandungan asam asetat samalah. Mau mangga kek, mau nanas kek, mau lemon kek, pada akhirnya semua punya kandungan asam asetat yang sama. Kenapa itu penting? Karena di antara semua varian cuka, yang cuka apelnya sebenarnya tidak terlalu enak kalau diminum. Cuka lemon, cuka nanas, cuka mangga, apalagi cuka stroberi sebenarnya jauh lebih enak. Tapi bagusnya efeknya terhadap gula darah sama aja. Sayangnya
hampir semua cuka yang ada di pasaran itu dari apel. Maka satu alasan lagi kenapa saya mau bikin cuka sendiri adalah bahwa saya mau coba dari berbagai buah. Dan ternyata betul cuka buah yang bukan dari apel jauh lebih lezat. Balik ke sejarah bikin cuka sendiri. Nah, kebetulan di Bandung gampang bisa cari buah nanas yang super bagus. Dan benar, kalau cuka terbuat dari buah yang aromanya wangi manis, pokoknya buah yang paling top, hasil cukanya ikut super enak juga kalau diminum. Kalau dikasih pemanis kayak sari stevia, ya sama enaknya dengan soft drink. Nah, setelah kami berhasil bikin cuka dalam jumlah besar, maka kami mulai produksi dan pasarkan cuka buatan sendiri. Dan ternyata lumayan laku. Orang-orang banyak yang pesan dan doyan banget katanya. Dan rasanya enak. Ngomong-ngomong, kebetulan saya pendiri komunitas pengidap diabetes terbesar di Indonesia, di mana puluhan ribu anggota bersama-sama berjuang atasi diabetes tanpa obat. Kalau Anda juga mau jadi anggota, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Nanti kami akan kirim Anda undangan buat gabung juga. Gratis dan tanpa syarat apa-apa. Balik ke soal cuka. Dulu segala hal yang berkaitan dengan produksi cuka, saya sama sekali nggak ikut campur. Karena perusahaan dipimpin oleh istri saya. Produksi itu tanggung jawab dia. Saya cuma pegang pemasaran aja. Tapi ternyata itu salah besar. Karena dalam proses pembuatan cuka, mereka ternyata ada ancaman kesehatan tersembunyi. Soalnya sekitar tahun 2021 saya pertama kali baca tentang ancaman kesehatan dari mikroplastik, yaitu pecahan-pecahan plastik yang super kecil. Dan sepanjang tahun 2021 saya membaca semakin banyak literatur medis dan hasil ujian klinis yang meneliti dampaknya dari mikroplastik dan bahan-bahan kimia lain terhadap kesehatan. Antara lain, mikroplastik ini banyak terdapat pada kemasan plastik seperti botol plastik dan lain-lain. Semakin banyak saya belajar, semakin sadar saya betapa serius ancaman kesehatan ini. Yang paling ngeri adalah bahwa semakin tinggi keasaman suatu cairan atau makanan, semakin besar kemungkinan pencemaran mikroplastik dan bahan kimia terkait. Dan pencemaran mikroplastik ini juga terjadi selama masa fermentasi cukanya. Karena dalam produksi mereka pakai wadah plastik semua. Langsung saya minta mereka mengganti baik wadah plastik yang dipakai buat fermentasi maupun kemasan plastik buat jual produk cuka. Tapi penggantian wadah fermentasi itu lumayan mahal. Belasan, mungkin malah puluhan juta katanya. Sehingga proyek ini ditunda terus-terus. Dan mereka tetap pakai plastik dari produksi sampai kemasan. Saya jadi malu dan merasa bersalah terhadap konsumen yang tetap beli produk yang saya promosikan. Akhirnya pada tahun 2023 mereka mulai beli 1-2 galon kaca untuk fermentasi. Saya merasa itu inisiatif yang baik. Berapa minggu kemudian saya nanya sama salah satu karyawan apakah lancar produksinya pakai galon kaca itu. Dia bilang, dipakai aja belum, kata ibu bos, nggak usah dulu lah. Padahal saat yang sama saya juga mau ganti botol yang diberi pada konsumen ke kaca. Itu juga ditolak sama pemilik perusahaan. Malah kemasan lama diganti dengan botol murah-murahan dari Cina. Tentunya plastik juga. Malah plastik yang tipis-tipis yang lebih besar ancaman pencemaran mikroplastiknya.
Pada saat yang sama, saya malah baca satu riset baru tentang pencemaran mikroplastik yang menemukan bahwa khususnya cuka dan cairan dengan keasaman setara cuka bisa menyebabkan jumlah mikroplastik jadi sampai 10.000% lebih besar. Saya mulai benar-benar nggak merasa nyaman bahwa produk yang dipasarkan demi kesehatan sebenarnya sangat berpotensial buruk bagi kesehatan konsumen. Sehingga cukup sering terjadi argumentasi bersama pimpinan perusahaan itu. Ia janji melulu bahwa mau bertindak, tapi itu janji doang, action nggak pernah ada. Padahal di Eropa nggak ada yang jual cuka dalam kemasan plastik, kaca semua. Dan itu bukan kebetulan, ya mereka sadar tentang ancaman mikroplastik. Tapi problem dengan cuka mereka belum berujung di sini. Ternyata ada satu lagi permasalahan besar yang sangat rugi buat para pembeli. Soalnya waktu saya lagi melakukan pengembangan produk baru, saya peroleh alat untuk ukur tingkat keasaman yang super akurat. Dan saya jadi penasaran tentang pH atau tingkat keasaman dari produk cuka yang kita sedang membahas. Waduh, ternyata pH-nya nggak sesuai standar. Yang mestinya pH di bawah 3,5 sering nggak sampai. Dan ini bukan hal yang sepele. Begini ceritanya, zat di dalam cuka yang berkhasiat untuk menurunkan gula darah itu kan asam asetat. Dan asam asetat saja. Dan saya jadi kaget betapa besar perselisihan kandungan asam asetat misalkan antara cuka dengan pH 3,5 atau 3,7 dengan yang 3,3. Yang pH-nya 3,3 mempunyai 2 kali lipat lebih banyak asam asetat dibanding cuka yang punya pH 3,6. Dengan kata lain, walaupun perselisihan pH cuma 0,3%, namun kandungan asam asetat jadi 100% lebih. Dan buat orang yang mau nurunin gula darah itu penting banget. Karena kalau tak cukup asam asetat di dalam cuka yang Anda minum, jadi percuma minum cuka buat nurunin gula darah. Nah, itu juga salah satu sebabnya saya menciptakan cuka khusus buat diabetisi di mana pH-nya dijaga ketat pada level 3,3 sampai 3,4. Dan masih ada satu efek samping dari pH yang nggak sesuai standar. Soalnya kalau tingkat keasaman nggak bagus dan pH-nya masih di atas 3,5, itu juga menandai bahwa fermentasi tidak sempurna. Lagi, itu bukan hal yang bisa diabaikan dan disepelekan. Karena apabila fermentasi nggak sempurna, cuka masih akan mengandung baik gula maupun alkohol. Berarti kemungkinan besar produk yang saya dulu bantu menjual mungkin masih mengandung baik alkohol maupun gula. Dan kan malah bisa dianggap tindakan kriminal karena produk ini dijual dengan cap halal. Jadi saya bukan hanya nggak nyaman pasarkan produk ini, saya malah jadi benar-benar marah. Dan saya tidak mau turut serta dalam penipuan pada konsumen yang beli produk itu dengan harapan palsu akan membantu meningkatkan kesehatan. Sebagai coach kesehatan yang telah bantu ribuan orang memperbaiki kesehatannya, saya merasa bersalah dan saya segera menghentikan mempromosikan produk cuka itu. Namun, saya masih berkeyakinan besar bahwa saya bisa menciptakan produk cuka buah asli yang benar-benar bagus, tetap berkhasiat baik, sekaligus punya aroma yang super enak. Maka saya ambil inisiatif sendiri dan selama 8 bulan saya sendiri membuat banyak percobaan dengan berbagai cara dan berbagai proses. Saya coba ini itu supaya dapat mengembangkan produk cuka yang optimal. Semua hasil diuji dengan ketat dan segala parameter diukur supaya jadi sempurna. Banyak kegagalan tapi juga banyak belajar.
Karena kegagalan dan kesalahan paling berharga dalam perjalanan menciptakan satu ramuan yang penuhi standar tinggi saya. Akhirnya saya menemukan metode fermentasi yang dapat menghasilkan produk cuka buah asli yang kandungan asam asetat bagus dan punya pH yang ideal. Namun, saya belum puas juga. Saya masih ingin menyempurnakan produk yang nanti mau dipersembahkan pada konsumen. Khususnya konsumen yang punya diabetes dan mau cari herbal alami yang sungguh-sungguh membantu meningkatkan kesehatan mereka. Sekaligus saya selalu menjadikan aroma yang super enak salah satu prioritas saya. Saya kesini kemari cari buah yang paling bagus dengan aroma yang super enak. Untuk Bandung sih ideal untuk memperoleh buah-buahan yang kualitas top. Namun upaya saya masih belum berujung di sini. Saya mau jadikan produk ciptaan saya menjadi paling unggul dan terbaik. Maka saya menambahkan vitamin C dan mineral dalam formulasi cuka ini. Dan ternyata penambahan ini bukan hanya baik demi kesehatan, namun juga dapat menyempurnakan aroma. Sehingga pada akhirnya lahir produk cuka yang khusus bagi diabetisi. Kami namakan cuka diabetisi yang kini diproduksi oleh PT Gizi Diabetisi Jaya. Dan ya alhamdulillah lumayan laku dan diterima oleh konsumen di seluruh Indonesia. Kini produk cuka diabetisi hadir dalam 5 rasa: apel, nanas, lemon, stroberi, dan mangga. Dan dalam waktu dekat akan ditambahkan cuka diabetisi terbuat dari kelapa dengan sentuhan aroma vanila yang rasanya enak banget. Pokoknya pemirsa, hati-hati pada saat Anda pilih cuka buat nurunin gula darah. Kalau abal-abalan bukan cuma percuma tapi juga bisa mengandung alkohol dan gula. Bagi pemirsa yang ingin coba produk cuka diabetisi ciptaan saya sudah pasang link di bagian deskripsi dari video ini. Bisa dipesan baik di Shopee maupun di Tokopedia. Sedangkan bagi pemirsa yang jadi penasaran tentang bagaimana persis khasiat dan ilmu di belakang cuka sebagai obat alami untuk menurunkan gula darah, pastikan Anda langsung simak video ini juga.